Indonesia, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri menjaga Pancasila, memperkukuh tradisi. Sejak awal kita berbicara tentang Pancasila dan tradisi sebagai dua elemen kehidupan yang saling memperkukuh, saling mencari dan bertemu di tanah pertiwi kita, memberi kita suatu cara memandang hidup, memberi kita suatu cara berperilaku dalam politik, dalam kebudayaan, dalam ekonomi, dan dalam usaha-usaha membangun suatu kehidupan sosial. Kata Indonesia itu sudah dengan sendirinya menunjuk persatuan. Indonesia sebuah keutuhan yang dibangun perlahan-lahan tanpa mengenal lelah untuk memperkukuh persatuan yang ada. Kita bersatu perlahan-lahan, kita bersatu melalui berbagai langkah untuk mewujudkan keindonesiaan. Persatuan di zaman Bung Karno barangkali tidak sama dengan persatuan pada zaman Pak Jokowi. Hal ini akan kita bicarakan nanti. Tapi di zaman Bung Karno, persatuan itu dibangun atas dasar fenomena sosial politik yang terserak-serak. Ada yang Ambon, yang Java, yang Sumatranen, Bon, yang Celebes, dan banyak unsur-unsur semacam itu. Pada dirinya tiap-tiap bagian, yang Java, yang Ambon, yang macam-macam itu, sudah ada persatuan dalam diri mereka. Tapi persatuan itu sangat lokal, persatuan itu tidak mengindahkan pihak yang lain. Bung Karno paham tentang itu. Bung Karno paham tentang itu, dan persatuan sesuatu yang diperjuangkan melalui berbagai macam langkah itu membentuk sebuah keindonesiaan, membentuk satu wujud kata benda, Indonesia. Nah, persatuan itu dinamis, Bung. Di zaman Bung Karno pun persatuan itu bukan sekali sabda, jadilah Indonesia, maka jadilah Indonesia itu. Tidak. Jadilah Indonesia, jadi, tapi kemudian ada ketegangan. Ada rongrongan, ada pemberontakan. Kita sudah tahu, tidak perlu di sini disebutkan lagi pemberontakan apa. Tidak perlu. Bung Karno menyebut itu merongrong Pancasila, wabil khusus merongrong persatuan Indonesia. Di zaman Pak Jokowi, persatuan yang kita rasakan, keindonesiaan sudah bukan perkara lagi. Keindonesiaan itu sebuah konsep politik yang sudah jadi. Indonesia dan keindonesiaan tidak perlu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Keutuhan Indonesia adalah bagian yang kita terima, seolah-olah kita ini tinggal menerima warisan. Seolah-olah kita tidak ikut membentuk, mewujudkan persatuan. Seolah-olah. Tapi sebenarnya generasi baru barangkali juga termasuk generasi milenial, generasi Z, dan sebagainya, masing-masing punya kontribusi untuk mewujudkan dan menjaga, barangkali terutama menjaga persatuan. Tapi ini kata, itu sifat dalam meneguhkan keindonesiaan, ini tidak tampak terlalu final, tidak tampak terlalu selesai. Indonesia, persatuan, bukan sesuatu yang sangat mudah diwujudkan dan selesai pada dirinya. Ada rongrongan. Di zaman Bung Karno rongrongan itu ada. Di zaman sekarang ini rongrongan juga ada. Ideologi baru. Ideologi anti Pancasila.
Itu rongrongan. Itu rongrongan, dan itu bukan hanya mengancam persatuan, tapi itu juga bahkan mengancam keutuhan keindonesiaan kita. Di zaman Pak Jokowi, persatuan itu perlahan-lahan diwujudkan melalui langkah-langkah kebijakan membangun infrastruktur dari tanah Jawa, bagian barat ke timur, ke berbagai tempat tersambung oleh infrastruktur, oleh jalan tol. Dari Sumatera paling selatan sampai bagian paling utara di Aceh, dibangun infrastruktur jalan lintas Sumatera yang betul-betul melintasi Sumatera sampai di Aceh. Begitu juga di Papua yang kita sudah dengar dari kisah perjalanan Pak Jokowi. Datang ke wilayah yang namanya Nduga, wilayah yang berbahaya, dan aparat keamanan menyarankan Pak Presiden tidak boleh ke sana karena itu tidak aman, dan Pak Presiden tidak peduli, aman tidak aman bukan urusanku, itu urusan bagian pengamanan. Urusanku, Presiden ingin membangunkan rakyatku di sana jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Daerah yang dulu ditempuh berhari-hari dalam masa sesudah Pak Jokowi, cukup ditempuh dengan kendaraan hanya beberapa jam. Apakah artinya ini? Jangan lupa, tol laut, sarana perhubungan laut, wilayah-wilayah yang dulu tidak tersentuh, wilayah-wilayah yang dulu tidak didatangi oleh pemerintah pusat, bahkan oleh presidennya, tiba-tiba sesudah ada tol laut itu, jalur perhubungan menjadi lebih cepat dan produk-produk bisa dijual ke tempat yang lain, atau kita bisa membeli suatu produk, bahan pangan dan sejenisnya, dari tempat lain dibawa ke tempat kita dengan harga yang relatif lebih murah, dengan masa yang begitu lebih cepat, dan orang-orang, saudara-saudara, kawan-kawan, orang-orang di wilayah-wilayah yang terisolir, yang terpisah, jauh dari pusat, terpisah seolah-olah dari peradaban, terpisah dari peradaban, tentu sebutannya peradaban yang lebih maju, terpisah. Lama-lama mereka menyadari, sekarang orang ini betul-betul jadi Indonesia. Presiden sudah datang kemari, kita sudah dibikinkan ini tol laut, pelabuhan-pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan-jalan lintas, membuat kita benar-benar bagian dari Indonesia. Saudara-saudara, Anda yang hebat-hebat, yang senantiasa melecehkan presiden kita, membangun infrastruktur, Anda lihat hanya sebagai bangunan semen, batu, dan benda-benda keras yang tidak enak dipakai. Ada orang yang lebih pandai lagi, mengatakan kita ini belum butuh yang canggih-canggih, yang menghabiskan duit rakyat. Rakyat kita ini hanya butuh sandang pangan, hanya butuh makan. Tidak butuh infrastruktur yang lebih tinggi lagi, yang berfilsafat. Mengapa kita hanya membangun infrastruktur? Mengapa kita tidak membangun pula suprastruktur? Siapa yang bilang Presiden membangun infrastruktur itu sekaligus membangun suprastruktur? Suprastruktur itu apa? Kesadaran ideologis. Orang-orang di daerah-daerah yang sudah kita sebut tadi, yang lama tidak disentuh, lama tidak punya sarana perhubungan, sekarang memilikinya, sekarang dekat dengan presiden, dan mereka berkata, merumuskan sendiri ideologi mereka, ideologi kebangsaan. Kita ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, kita ini sekarang bagian dari Indonesia, dan keindonesiaan yang sedang diperjuangkan, jangan sampai keindonesiaan dikoyak-koyak oleh siapapun. Ini ideologi dari infrastruktur sekaligus membangun suprastruktur. Siapa yang memiliki kecerdikan yang begitu sistematik, infrastruktur dibangun, suprastruktur sekaligus dibangun. Suprastruktur itu ideologi, suprastruktur itu kesadaran berbangsa, suprastruktur itu
cara bangsa-bangsa kita, saudara-saudara kita menyadari dirinya memang bagian dari Indonesia dan keindonesiaan yang kita perjuangkan. Siapa yang bilang infrastruktur hanyalah batu dan semen? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang rakyat Indonesia hanya butuh makan? Butuh makan. Anda tidak menyadari. Dari dahulu itu sudah butuh makan. Zaman Bung Karno rakyat Indonesia butuh makan. Sudah dikasih makan. Sudah dikasih makan. Ada sesuatu yang kurang. Dulu pembangunan Indonesia ini Jawa sentris. Sekarang Indonesia sentris. Adil. Di wilayah manapun dibangun. Dan itulah adalah sarana. Itulah instrumen politik membangun ideologi keindonesiaan. Mewujudkan persatuan. Siapa bilang bahwa membangun jalan raya, membangun tol laut, membangun pelabuhan udara bukan sebuah suprastruktur? Ini bukan hanya infrastruktur, ini suprastruktur. Ini wujud ideologi dan keren. Keindonesiaan kita sadari ada sekarang ini dan diwujudkan terus-menerus tanpa henti-henti sampai kita bisa membuat kemakmuran bangsa kita perlahan-lahan. Nah, dari suasana semacam itu ada Bung, beberapa tahun lalu saya itu selalu mendapat WA dari seorang teman senior, teman yang lebih pandai. Tapi wataknya itu begitu masochis, begitu menusuk-nusuk dirinya sendiri, begitu menyiksa dirinya sendiri. Yang dikatakan itu, Indonesia ini tidak aman, persatuannya gampang diretas. Tidak aman bagaimana? Ada 6 negara asing yang punya interest untuk mengoyak-ngoyak Indonesia. Mereka seperti serigala-serigala yang ingin memunahkan Indonesia dan keindonesiaan kita. Ada Perancis akan menguasai di sana, Amerika menguasai di sana, Inggris menguasai di sana, bahkan Cina menguasai di sana, dan di sana akan dikuasai. Cara menceritakannya itu dengan tenang, bahkan dengan semangat menyalahkan pemerintah. Dia sendiri tidak merasa salah dengan terjadinya ancaman itu, dan dia sendiri tidak merasa terancam. Saya terancam. Oh, jiwa revolusioner saya muncul demi menjaga persatuan semacam ini. Dan bukan hanya persatuan sebagai sesuatu yang kita dambakan, menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan negara, menjaga berjuta-juta rakyat Indonesia, bangsa kita. Kalau itu terjadi, oh, di rumah saya ada tongkat sakti, kayunya hitam, dan saya akan dengan mudah keluar rumah menjadi orang yang kelihatannya lebih tua lagi. Tukang mengumpulkan sampah, tukang mengumpulkan puing-puing, tukang mengumpulkan puntung-puntung rokok, tukang mengumpulkan puntung rokok. Tapi kalau ada tentara asing yang menguasai daerah tempat saya menjadi orang yang menyamar itu, tongkat saya akan meledak dengan kekuatan indera, dewa indera, digabung dengan dewa bayu, dewa angin, yang bisa menghancurkan tangsi tentara. Dan saya akan menjadi patriot bangsa. Patriot tidak saya cari, tapi akan dengan sendirinya. Akan dengan sendirinya. Saya akan fight untuk kepentingan persatuan Indonesia, untuk kepentingan menjaga kita punya keutuhan. Ya, barangkali sekarang kita berbicara tentang NKRI. Ya, saya tidak usah bicara harga mati. Pokoknya NKRI tidak boleh digoyah-goyah. Pertaruhannya jiwa kita. Pertaruhannya jiwa kita. Saya tidak suka orang yang mengatakan itu dengan sikap masochis, merusak-rusak dirinya sendiri, tanpa merasakan bahwa itu ancaman bagi kita semuanya. Ini bukan sikap yang patut diteladani, tapi spirit melawan, spirit menghancurkan penjajah. Akan saya teriakkan seperti ketika Bung Karno berteriak,
hancurkan kolonialisme dan imperialisme. Kita tidak benci kepada orang asing, kita tidak benci kepada bangsa-bangsa asing, tapi kita benci kepada spirit, kepada semangat dan keserakahan kolonialisme dan imperialisme. Ganyang mereka semuanya, jaya Indonesia. Nah, spirit seperti ini, saudara-saudara, menjadi bagian dari cara menjelaskan persatuan Indonesia di zaman ini. Bung Karno menjelaskan dengan cara lain di zaman itu, menggunakan logika zaman itu. Tapi kita, logika zaman sekarang berbeda. Paling mentereng, logika persatuan itu telah dijelaskan oleh Yang Mulia Presiden Jokowi dengan bangunan infrastruktur yang sekaligus menciptakan suprastruktur, jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Itu semuanya ideologi, melahirkan ideologi keindonesiaan, membuat orang merasa kita ini menjadi Indonesia. Siapa yang bicara bahwa ini kurang mentereng? Siapa yang berani-beranian berbicara ngawur bahwa rakyat hanya butuh pangan? Memang dari dulu rakyat tidak makan. Dari dulu rakyat makan. Tapi memang kurang adil makmur, kurang kaya kita. Dan ada satu cara yang masih kurang, ada satu fenomena yang kurang, yaitu jalan-jalan yang menghubungkan satu kota dengan kota lain, menghubungkan Indonesia ini dalam jalinan keindonesiaan. Itu dulu belum ada. Ketika ini diadakan, mengapa orang masih akan sok pintar mengatakan Jokowi tidak tahu? Tahu. Saya menggunakan langkah-langkah beliau membangun infrastruktur dan suprastruktur itu untuk menjelaskan persatuan kita. Ini adalah persatuan yang paling nyata. Presiden Jokowi mewujudkan persatuan dengan tindakan. Orang lain boleh dengan kata-kata, silahkan. Tapi harus diketahui, rakyat kita ini sudah tangkas, sudah cerdas, sudah pandai. Rakyat kita rata-rata tidak senang mendengar pidato, tidak senang mendengar sekedar kata-kata yang tidak ada realisasinya, tidak ada wujudnya. Tapi Jokowi membangun dengan tindakan, mewujudkan benda-benda itu, dan benda-benda itu nyata. Itu sudah wujud, itu sudah wujud, itu sudah wujud. Nah, saudara-saudara, kita punya bahasa, kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya bahasa, satu bahasa Indonesia, itu bahasa persatuan. Kita tidak menciptakannya, kita tinggal menemukannya dan menggunakannya, tapi dengan persuasi membujuk bangsa etnis-etnis yang lain. Mengapa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa pergaulan di antara kita itu membutuhkan rembukan, membutuhkan diplomasi di antara sesama kita, dan terwujudlah itu. Dan kemudian kalau kita setiap saat memperhatikan ada keadaan terserak-serak, kita ingat pula nenek moyang yang arif, bijak bestari berkata, bersatu kita teguh. Kalau kita bercerai-berai, kita runtuh. Sebatang lidi kalau sendirian, alangkah lemahnya. Sebatang lidi kalau hanya 5-10, betapa lemahnya. Tapi batang-batang lidi itu kalau berjumlah ratusan banyaknya, diikat jadi satu, niscaya lidi bisa menghancurkan kaum kolonialis dan imperialis yang ingin merusak kehidupan kita. Persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, kata nenek moyang. Bercerai kita runtuh. Ini persatuan Indonesia kita. Ini persatuan yang membuat kita sebuah bangsa terhormat di muka bumi, tegak dengan tengadah. Kita sama dengan kalian yang sudah maju.